Cucuku meneleponku di tengah malam buta. Nenek, aku di kantor polisi. Ayah tiriku memukulku, tapi sekarang dia bilang aku yang menyerangnya. Mereka tidak percaya padaku. Ketika aku tiba di kantor polisi, petugas yang bertugas pucat pasi dan tergagap. Maaf, saya tidak tahu. Tapi sebelum kita lanjutkan, periksa dulu apakah kamu sudah berlangganan saluran ini dan bagikan di kolom komentar dari mana kamu menonton kami. Kami ingin sekali tahu seberapa jauh kisah pembalasan kami menyebar. Sekitar pukul 12:15 malam, tidurku hancur oleh dering telepon yang tak henti-henti. Bunyi nyaring itu bergaung dari meja di samping tempat tidur. Aku terkejut. Aku meraih dan menyalakan lampu. Cahaya kekuningan menerangi layar, dan kata-kata yang kulihat membuatku kedinginan di dalam hati. Camilla, sayangku. Rasa dingin merayap di punggungku. Dia tidak pernah menelepon pada jam segini. Dengan tangan gemetar, aku menggeser layar untuk menjawab. Camilla, ada apa, nak? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Dari seberang sana, aku tidak mendengar suara cerianya yang biasa, melainkan isak tangis tertahan, putus asa, terdistorsi oleh gema tempat yang besar, mungkin lobi atau koridor publik. Nenek. Suaranya bergetar, terpotong oleh isak tangis. Aku di kantor polisi. Setiap kata terasa seperti pukulan di kepalaku. Kantor polisi? Kenapa dia di sana? Ayah tiriku menyentuhku. Camilla menangis, berusaha menjelaskan di antara isakan. Aku hanya membela diri, tapi sekarang dia bilang aku yang menyerangnya. Mereka mempercayainya, nenek. Mereka tidak percaya padaku. Campuran amarah dan ketakutan menjalar di seluruh tubuhku. Arman. Pria itu, aku selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres padanya. Saat itu aku mendengar suara pria, kasar, dekat dengannya memberikan perintah. Nona, Anda tidak boleh menggunakan telepon. Nenek, tolong aku. Itu adalah kata-kata terakhir yang kudengar sebelum bunyi bip kering memutus panggilan. Camilla. Camilla. Aku berteriak pada telepon yang sunyi, tetapi hanya keheningan yang menjawabku. Tanpa berpikir sedetik pun, aku melompat dari tempat tidur. Tanganku canggung, kepalaku berputar. Aku meraih jaket tebal yang tergantung di kursi dan berlari ke dapur. Aku keluar rumah hampir tanpa menutup gerbang besi di belakangku. Mesin tua meraung dengan rintihan sebelum meluncur ke kegelapan yang dingin. Adegan di kantor polisi terasa sangat familiar bagiku. Aku telah menghabiskan separuh hidupku di tempat-tempat seperti ini, tetapi tidak pernah sebagai kerabat seorang tersangka. Lampu neon yang dingin, bau kopi lama bercampur kertas dan cairan disinfektan. Petugas yang bertugas adalah seorang pemuda, dengan wajah lelah dan tidak berpengalaman. Dia mendongak dan bertanya secara mekanis, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Aku meletakkan tanganku di atas meja, menatap matanya, dan berbicara dengan ketegasan orang yang tahu cara memberi perintah. Saya Dewi Purnomo. Saya datang untuk menemui cucu saya, Siti Vargas. Saat itu, seorang pria berseragam keluar dari koridor dalam. Aku langsung mengenalinya. Inspektur Budi Wirawan. Ketika aku masih bertugas, dia hanyalah seorang petugas patroli pemula yang menatapku dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Melihatku, Budi berhenti. Ekspresi profesionalnya pecah menjadi keterkejutan, dan kemudian segera menjadi rasa tidak nyaman. Inspektur Dewi, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Cucu Anda yang baru saja dibawa? Aku tidak punya semangat untuk berbasa-basi. Hatiku terasa membara, suaraku mengeras, dingin dan tepat, seperti ketika aku menginterogasi penjahat. Di mana Camilla, Budi? Dia ragu mendengar nadaku, menelan ludah, dan menunjuk kedua ruangan di depan kami. Perutku terasa menciut saat melihatnya. 2 kamar, 2 adegan yang sangat kontras. Melalui kaca ruang interogasi, nomor 1, aku melihat malaikat kecilku. Camilla meringkuk di kursi logam, kecil dan tersesat. Tangan kurusnya diborgol di atas meja. Di bawah cahaya putih, aku bisa melihat pipinya yang bengkak, memerah, dengan goresan yang turun sampai ke dagu. Matanya terbuka lebar, kosong, penuh ketakutan dan keputusasaan. Amarah dan rasa sakit mencekik tenggorokanku. Tapi pandanganku beralih ke kamar sebelah,
Di sana, beberapa petugas medis mengelilingi Arman. Bajingan itu duduk dengan nyaman, bahunya dibalut perban putih, hanya goresan kecil. Dia berbicara tanpa henti dengan agen lain, dengan suara palsu korban yang terluka, memerankan dengan sempurna peran ayah yang khawatir. Aku mendekat cukup untuk mendengar kata-katanya. Gadis itu tidak baik-baik saja akhir-akhir ini, Pak. Pasti karena tekanan belajar. Saya hanya mencoba masuk ke kamar untuk menenangkannya. Saya takut dia akan melakukan hal bodoh dan melukai dirinya sendiri. Siapa sangka gadis itu akan menjadi gila, mengambil sesuatu yang tajam dari meja dan menusuk saya. Aku menatap pria itu melalui kaca. Dalam tatapannya tidak ada ketakutan atau rasa sakit, tidak ada yang menyerupai seseorang yang baru saja diserang. Dia benar-benar tenang, penuh perhitungan, dan ketika dia melirik cepat ke arah ruangan tempat Camilla berada, aku melihat kilatan kepuasan yang menjijikkan di matanya. Sesaat, nenek dalam diriku minggir dan memberi jalan kepada penyelidik veteran. Setiap detail, setiap gerakan, setiap kebohongan canggung darinya berteriak di kepalaku. Insting seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berhadapan dengan kejahatan dan penipuan meneriakkan satu kebenaran. Dia berbohong. Tamparan yang tercetak di pipi bengkak Camilla seperti noda tinta yang menyebar, menyeret serangkaian kenangan yang telah kucoba kubur selama bertahun-tahun. Kenangan akan keluarga yang dulunya utuh, bahagia. Aku teringat Rina, putri tunggal saya, yang dulu memiliki senyum begitu cerah hingga bisa menerangi seluruh ruangan. Dan aku teringat Dimas, suaminya, ayah Camilla. Dia bukanlah pria yang elegan. Dimas adalah pekerja konstruksi, dengan tangan kasar yang keras karena semen dan baja, tetapi tangan yang sama itu sangat lembut ketika memegang tangan kecil putrinya. Aku ingat betul bagaimana dia pulang setiap sore, pakaiannya tertutup debu, lelah setelah seharian bekerja keras, tetapi tidak pernah kehilangan senyum untuk istri dan putrinya. Dia mengangkat Camilla ke dalam pelukannya, membiarkannya meringkuk di lehernya dan tertawa terbahak-bahak, tidak peduli dengan debu putih yang menempel di bajunya. Tetapi sebuah panggilan dari lokasi konstruksi menghapus semua senyum itu. Kecelakaan perancah, singkat, dingin, dan kejam. Dimas tidak pernah kembali. Sejak hari itu, rumah Rina diselimuti keheningan yang menakutkan. Putriku, yang tadinya kuat dan ceria, melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan di sebuah perusahaan pemasaran seperti kupu-kupu menuju api. Dia berangkat pagi, pulang larut malam, tenggelam di antara kampanye dan angka, seolah mencoba melarikan diri dari rasa sakit dan kekosongan yang ditinggalkan Dimas di setiap sudut rumah. Camilla terlalu kecil untuk memahami kehilangan, dan perlahan-lahan dia menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Aku sering datang, memasak hidangan favorit mereka, membersihkan. Aku mencoba mengisi kekosongan besar itu dengan kehadiranku. Tapi aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan sosok seorang ayah. 2 tahun setelah tragedi itu, Rina membawa Arman pulang untuk memperkenalkannya. Dia adalah penasihat keuangan, benar-benar berbeda dari Dimas. Dia mengenakan jas mahal, berbicara dengan lancar, dan selalu menunjukkan kepercayaan diri yang elegan. Pada makan malam pertama di rumahku, dia membawa sebotol anggur mahal, terus mengatakan bahwa rendang buatanku lebih enak dari restoran manapun, dan dengan ramah bertanya kepada Camilla bagaimana nilai aljabarnya. Dia telah menampilkan sandiwara yang sempurna, seorang pria sukses, jatuh cinta mati-matian pada Rina, dan memperlakukan putri Rina seolah-olah putrinya sendiri. Rina, kelelahan dan mendambakan dukungan setelah begitu banyak penderitaan, segera jatuh ke dalam perangkap manis itu. Dia menatap Arman dengan penuh harapan, yakin telah menemukan penyelamat. Tapi aku tidak. Instingku sebagai seorang wanita tua, atau mungkin instingku sebagai polisi, mengatakan kepadaku ada sesuatu yang tidak beres. Senyumnya indah, tetapi tidak pernah mencapai matanya. Di mata itu selalu ada kedinginan dan perhitungan. Aku memperhatikan bahwa, pada saat dia berpikir tidak ada yang melihatnya, tatapannya menyelinap ke arah Camilla, yang sudah memasuki masa remaja. Dan itu bukan tatapan seorang ayah tiri. Dia memiliki tatapan aneh, menilai, seolah-olah dia seorang pemburu yang mengamati mangsanya. Suatu kali aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menunggu sampai kami hanya berdua dan berkata dengan tenang, "Rina, sebaiknya kamu mencari tahu lebih banyak tentang dia." Rina segera bersikap defensif. Dia memotongku segera.
dengan nada terluka dan kesal. Ibu, jangan berprasangka buruk. Dia sangat baik padaku dan Camilla. Apakah ibu tidak ingin aku bahagia? Pertanyaan itu seperti tikaman di hati. Aku diam. Aku takut jika aku bersikeras, aku akan menjauhkan putriku, dan dengan itu aku akan kehilangan kesempatan untuk melindungi cucuku. Ketakutanku bukan tanpa alasan. Camilla berusia 13 tahun saat itu, dan setiap akhir pekan dia bersikeras untuk menginap di rumahku. Suatu malam Sabtu, saat kami memanggang kue bersama dan aroma kayu manis dan vanila memenuhi dapur, tiba-tiba dia berhenti dan berbisik padaku, pelan. Nenek, aku tidak suka cara ayah tiriku menatapku. Jantungku berhenti sejenak. Aku berjongkok di sampingnya, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Maksudmu apa, sayang? Dia menundukkan pandangannya ke lantai. Ketika ibu tidak ada, dia sering menatapku. Suatu kali, ketika aku memakai gaun pendek yang ibu belikan, dia menatap kakiku dan mengatakan lelucon yang sangat aneh. Aku takut. Aku merasakan dingin di dadaku. Tubuh kecilnya gemetar di pelukanku. Amarah dan ketidakberdayaan mencekik tenggorokanku. Aku hanya bisa mengatakan sedikit yang ada di tanganku, bahwa dia harus selalu mengunci pintu kamarnya. Bahwa jika terjadi sesuatu yang aneh, dia harus segera meneleponku. Dan bahwa dia harus mencari alasan apapun untuk datang ke rumahku sesering mungkin. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. 5 tahun hidup dalam kecemasan, dengan rasa bersalah karena tidak berbuat lebih banyak. Aku menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa mungkin itu hanya kepekaan remaja. Bahwa ketakutanku berlebihan. Bahwa aku melihat hantu. Aku berdoa agar aku salah. Tetapi tatapan sombong Arman, menembus kaca, membawaku kembali ke kenyataan seperti sabetan pisau. Kemarahan dingin meremas dadaku, tetapi tahun-tahun bekerja telah mengajariku untuk mengubah amarah menjadi senjata yang tepat. Aku menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan gambaran cucuku, dan mengenakan baju zirah mantan Inspektur Dewi Purnomo. Aku berbalik dan berjalan langsung menuju Budi Wirawan. Suaraku tidak lagi memiliki nada ramah seorang kenalan lama, hanya ketegasan seorang atasan yang menginterogasi bawahannya. Inspektur, aku menekankan pangkatnya. Saya menuntut untuk berbicara berdua dengan cucu saya. Sekarang juga, itu haknya. Dan kau tahu itu. Budi terlihat tidak nyaman. Dia melihat ke kamar sebelah, tempat seorang petugas medis sedang merawat Arman. Nyonya Dewi, bagaimana dengan protokol? Dia mulai tergagap, mengulangi peraturan yang sama yang telah kuajarkan bertahun-tahun yang lalu. Aku tahu protokol lebih baik darimu, Budi. Aku memotongnya, menatapnya dengan dingin yang tajam. Kau tahu siapa aku. Jangan membuatku mengingatkanmu. Beri aku 5 menit. Bobot namaku masih cukup. Budi menelan ludah, gugup. Akhirnya dia mengangguk dengan sedikit pasrah dan memberi isyarat kepada seorang polisi muda untuk membuka pintu ruang interogasi. Pintu logam terbuka dengan derit, memperlihatkan ruang yang dingin dan kejam. Hanya terdengar dengungan monoton dari lampu neon di langit-langit. Camilla mengangkat kepalanya saat aku masuk. Matanya bengkak, memerah, penuh keputusasaan yang begitu dalam hingga memecahkan jiwaku. Nenek, dia terisak, hanya gumaman yang pecah. Ketika dia bergerak sedikit, borgol membentur tepi meja logam dengan dentang, tajam, memalukan. Aku berbalik ke arah polisi muda itu. Lepaskan salah satu borgol, aku memerintah. Dia ragu, melihat keluar, mencari persetujuan dari Budi. Aku tidak menunggu. Kau tidak mendengarku. Anak ini bukan penjahat berbahaya. Akhirnya dia menurut. Bunyi klik kunci terdengar seperti kelegaan kecil. Aku duduk di depan Camilla, meraih tangannya yang dingin, dengan bekas logam masih terlihat. Tidak apa-apa, sayangku. Aku sudah di sini. Aku berkata dengan lembut namun tegas. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Begitu. Ceritakan semuanya. Setiap detail, tanpa meninggalkan apapun. Nenek perlu tahu segalanya. Di bawah cahaya putih dan dingin, Camilla mulai menceritakan mimpi buruknya. Suaranya bergetar, terkadang pecah karena isak tangis. Ibunya, Rina, sedang dalam perjalanan kerja di Surabaya. Di rumah hanya ada mereka berdua. Malam itu, sekitar pukul 11 malam,
Gadis itu sedang bersiap untuk tidur ketika dia mendengar mobil Arman tiba, lalu langkah kaki yang canggung dan berat menaiki tangga. Dia bau alkohol. Dia mengetuk pintu kamarnya. Camilla tidak ingin membuka, tetapi dia berpura-pura tertarik pada proyek kuliah. Pintu hanya terbuka sedikit. Dia masuk, dan segera terdengar bunyi benturan kering dari kait yang menutup. Dia mendekatiku, gumam Camilla, dengan tatapan kosong di suatu titik. Suaranya terdengar manis dengan cara yang menyakitkan. Akhir-akhir ini kamu sangat cantik, sangat wanita. Aku hanya ingin memelukmu sebentar. Gadis itu mundur sampai menabrak tepi meja belajar. Kamu mabuk, tolong keluar. Dia tidak mendengarkanku. Dia menerjangku dan meraih lenganku. Aku membela diri. Aku berteriak dan dia menamparku. Suaranya pecah. Bunyinya keras, kering. Telingaku berdenging. Dia mendorongku ke kursi meja belajar dan tangannya yang lain mulai menyentuhku. Air mata membakar mataku, tetapi aku menelannya. Ini bukan saatnya untuk kelemahan. Di tengah kepanikan, gadis itu terus bercerita. Aku sempat melihat jangka logam yang kugunakan untuk menggambar teknik di atas meja. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya mengambilnya dengan segenap kekuatan yang kumiliki dan menusukkannya ke bahunya. Dia menjerit kesakitan dan jatuh terhuyung-huyung ke tempat tidur. Memanfaatkan saat itu, Camilla berlari keluar, menuruni lorong, dan masih syok, dia menghubungi 110. Setelah selesai mendengarkannya, aku merasa dadaku sesak hingga sakit. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang. Aku menatapnya langsung ke mata dan mengajukan pertanyaan kunci. Camilla, ketika dia menyerangmu, apakah pintu itu terbuka atau tertutup? Dia terisak, berusaha mengingat. Kapan? Ketika dia masuk, pintunya terbuka sedikit, tetapi segera, dia mendorongnya dan menguncinya. Aku mendengar bunyi klik kait. Jawaban itu menjatuhkan jiwaku. Versi Arman mengatakan dia berada di luar. Versinya, dia telah masuk dan menutup pintu. Kata-kata melawan kata-kata. Tetapi percikan harapan menyala di pikiranku. Sebuah detail yang telah kurencanakan sendiri. Kamera keamanan. Beberapa bulan yang lalu, aku telah menasihati Rina untuk memasang kamera kecil di lorong lantai atas, tepat di sudut di depan pintu Camilla, untuk mengawasi rumah saat dia bepergian. Kamera itu mungkin merekam saat Arman masuk ke kamar. Aku segera berdiri, menyentuh bahu cucuku. Tetap di sini, aku akan segera kembali. Aku keluar dan berjalan langsung menuju Budi, yang masih di sana dengan wajah kesal. Budi, aku menuntut agar kamu mengambil rekaman kamera keamanan dari rumah putriku. Sekarang juga. Budi mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan yang masuk akal seperti itu. Dia membawaku ke ruang pemantauan. Arman, yang sudah dirawat oleh petugas medis, juga dipanggil untuk membandingkan versi. Wajahnya kembali menunjukkan kepercayaan diri yang menjijikkan itu. Budi memakan waktu lebih lama dari biasanya dengan sistem, menggumamkan sesuatu tentang kegagalan koneksi. Akhirnya, video muncul di layar. Rekaman dimulai. Gambarnya terlihat sedikit terdistorsi, menunjukkan lorong yang kosong, waktu berjalan di sudut. Tiba-tiba, video bergetar. Di adegan berikutnya, pintu Camilla terbuka tiba-tiba. Dia keluar dengan jangka berdarah di tangannya dan menusukkannya ke bahu Arman. Yang anehnya, berada tepat di depan ambang pintu, seolah-olah dia baru saja tiba. Seluruh momen ketika dia masuk, menutup pintu, dan apa yang terjadi di dalam telah hilang. Hanya tersisa adegan di mana Camilla menyerangnya, tanpa alasan. Arman tersenyum, senyum kemenangan yang memuakkan. Dia berbalik ke arah polisi di sampingnya, merentangkan tangannya seperti seorang martir. Itu dia kebenarannya. Saya hanya mendekat untuk bertanya sesuatu dan dia menyerang saya tanpa alasan. Saya sudah bilang. Aku diam. Tetapi tinjuku di dalam jaket terkepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Video yang dipotong dengan canggung. Seorang petugas dengan sikap mencurigakan. Sebuah rekayasa sempurna untuk menyalahkan korban. Rekaman itu telah dimanipulasi. Aku tidak menduga. Aku tahu. Senyum Arman adalah racun murni, tetapi juga cahaya yang menunjukkan jalan bagiku. Dia dan Budi berpikir bahwa video yang dimutilasi itu adalah titik akhir, bukti tak terbantahkan yang akan mengubur kebenaran.
Tetapi mereka salah. Mereka melupakan sesuatu. Satu bukti yang tidak ada di hard drive, yang tidak dapat dimanipulasi dengan mudah oleh jari-jari kotor. Itu tersimpan di arsip pusat panggilan darurat. Aku berbalik tiba-tiba ke arah Budi, dengan tatapan tanpa jejak sedikit pun belas kasihan. Baiklah, Budi. Video mungkin mengalami gangguan, mungkin terpotong, tetapi audionya tidak. Suaraku bergema tegas di tengah keheningan yang mencekik di ruangan itu. Aku ingin mendengar rekaman panggilan 110 yang dibuat cucuku. Wajah Budi menunjukkan sekilas kepanikan, tetapi segera dia menutupinya dengan penampilan profesionalisme palsu. Nyonya Dewi, untuk itu diperlukan perintah resmi dari jaksa. Prosedurnya. Jangan bicara lagi tentang prosedur denganku. Aku menggeram, melangkah ke arahnya, memaksanya mundur. Kau tahu siapa aku, Budi? Kau tahu dengan siapa aku punya kontak. Jangan paksa aku menggunakan metode lain, yang akan membuatmu menyesal datang bekerja malam ini. Ancaman langsungku berhasil. Bobot bayangan seorang mantan inspektur berpangkat tinggi, mantan atasan dari atasan Budi, membuatnya ragu. Dia melihat ke arah Arman mencari dukungan, tetapi yang lain hanya menundukkan pandangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Budi mengangguk dengan kesal dan memerintahkan seorang teknisi untuk mengeluarkan rekaman itu. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Arman menyilangkan tangan, terlihat kurang percaya diri. Camilla, yang telah dikeluarkan dari ruang interogasi, berdiri di belakangku, gemetar. Pengeras suara berdengung, dan kemudian terdengar suara operator yang tenang. 110 darurat. Saya dengar. Dan segera, suara Camilla pecah, putus asa, di antara isak tangis. Tolong bantu saya. Seseorang menyerang saya. Di Jalan Ahmad Yani, nomor 24. Tetapi bukan itu saja. Yang paling penting adalah suara latar, yang tidak bisa dihasilkan oleh trik apapun di tengah kepanikan nyata. Sangat jelas. Terdengar suara Arman, agak lebih jauh, menggeram marah seperti binatang yang terluka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan telepon itu sekarang juga. 2. And denied on the Daskat video Zalem. Kemudian datang kalimat yang menghukumnya. Tangisan gadis itu bahkan menutupi napasnya yang terengah-engah. Tidak. Lepaskan aku. Ibuku sudah datang. Dan jawaban Arman, setiap kata dimuntahkan di antara giginya, penuh kebencian dan kepercayaan diri yang sakit dari orang yang merasa tidak tersentuh. Diam, bocah. Jika kamu bicara, ibumu akan percaya bahwa kamu memprovokasiku. Jangan lupa dia hanya percaya padaku. Rekaman itu berakhir. Keheningan yang mengikuti terasa berat seperti batu nisan. Polisi lain saling memandang, tidak nyaman, menghindari tatapan mata dengan Budi. Wajahnya sepucat kertas, dengan keringat membasahi dahinya. Itu dia, bukti yang tak terbantahkan. Pengakuan iblis itu, tetapi aku meremehkan ketidaktahuan Arman. Dia tidak terpengaruh. Dalam hitungan detik dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melancarkan serangan balik yang licik sekaligus menjijikan. Itu palsu. Teriaknya, menunjuk speaker. Semuanya palsu. Apakah kalian tahu Camilla belajar teknik informasi? Dia sedang mengerjakan proyek penelitian tentang kecerdasan buatan suara. Deepfake audio. Dia bisa membuat suara apapun, meniru suara apapun yang dia inginkan. Dia jelas menyiapkan rekayasa ini untuk menghancurkanku. Ketidakberaniannya membuatku kedinginan. Dia berbalik ke arah Camilla, yang tetap tidak bergerak, matanya terbuka lebar, penuh kebingungan. Katakan, Camilla, bukankah kamu sedang mengerjakan proyek deepfake audio? Katakan pada semua orang. Camilla tergagap, putus asa, melihat ke sana kemari. Ya, aku mempelajari teknologi itu. Itu bagian dari mata kuliah. Tapi aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukan hal kotor seperti itu. Pengakuannya yang polos, meskipun sebagian benar, menjadi senjata di tangan si pelaku. Itu menanam benih keraguan di benak semua yang hadir. Seorang siswa teknologi yang cemerlang, dengan kebencian terhadap ayah tirinya, argumen itu terdengar masuk akal bagi mereka yang mencari jalan keluar yang mudah. Budi langsung memanfaatkan kesempatan itu, seolah-olah dia telah menemukan papan di tengah kapal karam. Dia mengangguk dengan udara profesional. Benar, teknologi ini sangat kompleks.
Kita tidak bisa menganggap ini sebagai bukti yang sah jika tidak melalui analisis mendalam dari spesialis. Ini akan memakan waktu lama. Aku langsung mengerti. Dia mengulur waktu, mencoba menutupi Arman. Dia mengubah kebenaran menjadi kekacauan untuk memadamkan kasus ini. Saat itu, pintu ruang pengawasan terbuka tiba-tiba. Putriku, Rina, masuk berlari. Dia terlihat kelelahan. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya kuyu karena khawatir setelah penerbangan malam. Dia datang langsung dari bandara. Arman, seperti aktor kelas 1, segera mengubah ekspresinya. Dia berlari ke arah Rina, memerankan martir yang sempurna. Dia memeluknya dan menunjukkan perban di bahunya. Lihat, dia menusukku. Aku bersumpah aku hanya ingin masuk untuk melihat keadaannya. Aku tidak berpikir bahwa suaranya pecah dan dia membiarkan kalimat itu menggantung. Rina membeku. Matanya beralih dari wajah tunangannya yang kesakitan ke putrinya yang gemetar dengan pergelangan tangan yang ditandai oleh borgol. Dan kemudian ke wajahku, dingin seperti marmer. Kelelahan perjalanan, pukulan emosional, dan di atas segalanya, keyakinan buta yang telah dia berikan kepada Arman selama bertahun-tahun, bergabung untuk memberinya kesimpulan yang kejam. Dia menatapku, dan di matanya tidak ada lagi kekhawatiran tetapi celaan. Kemudian dia menatap Camilla dengan ekspresi yang tidak akan pernah kulupakan. Tatapan kekecewaan murni. Camilla tidak pernah menyukainya, kata Rina, dengan suara bergetar namun tegas. Ibu, bagaimana jika dia benar-benar mengarang semuanya untuk merusak kebahagiaanku? Isak tangis tertahan Camilla terdengar lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Dia menundukkan kepala, bahunya gemetar. Hancur. Benar-benar hancur. Pisau seorang ibu lebih menyakitkan daripada tuduhan polisi atau kebohongan si pelaku. Aku menatapnya dan merasakan kesedihan dan amarah yang tak terbatas. Dia juga korban penipuan. Pada saat itu aku mengerti. Di ruangan itu, aku sendirian. Dan pertempuran yang akan datang bukan hanya untuk keadilan bagi cucuku, tetapi untuk merebut kembali putriku, yang dibutakan oleh iblis. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada Rina. Setiap celaan tidak berguna. Aku hanya mengambil Camilla yang sudah hancur dengan hati-hati, dan membawanya ke bangku dingin di lorong. Tetaplah di sini bersamaku. Semuanya akan baik-baik saja, bisikku. Meskipun aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Aku meninggalkannya duduk dan menjauh ke sudut, dengan hati seberat batu. Dari sana, aku mengamati seluruh sandiwara. Budi menepuk-nepuk Arman, berpura-pura menghibur, tetapi tatapan mereka saling beradu dengan keterlibatan. Polisi lain, setelah melihat drama keluarga dan mendengar cerita AI, mulai mengumpulkan dokumen, siap menutup kasus dengan versi yang paling sederhana. Seorang remaja pemberontak, tidak stabil, yang menyerang ayah tirinya. Mereka ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Tetapi di antara semua ketidakpedulian itu, ada seseorang yang berbeda. Seorang polisi muda, kurus, dengan tatapan tegas, bersandar di samping dispenser air. Di lencananya tertulis Ayu Sinta. Dia tidak melihat Budi atau Arman. Matanya terpaku pada sosok Camilla yang meringkuk, dengan belas kasihan yang mustahil disembunyikan. Aku ingat dialah yang menggelengkan kepala ketika Arman melontarkan kebohongan tentang teknologi AI. Dia tidak mempercayainya. Di tengah rawa kepalsuan itu, dialah satu-satunya cahaya. Aku tahu dialah yang harus kutemui. Aku berjalan menuju dispenser, perlahan, berpura-pura bahwa aku hanya ingin segelas air untuk menenangkan diri. Saat melewati Ayu, aku tidak berhenti. Aku bergumam padanya, hampir tidak terdengar. Warung kopi di ujung jalan, setengah jam lagi, sendirian. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku melanjutkan ke dispenser. Aku menuang air yang tidak berniat ku minum. Dalam pantulan kaca, aku melihat Ayu terkejut dengan undangan tak terduga. Tetapi setelah ragu sejenak, dia mengangguk secara diam-diam. Di warung kopi itu, pada jam sebelum fajar, hanya ada beberapa pengemudi taksi yang tertidur. Aku memilih meja yang paling terpencil dan memesan kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit membantuku menjernihkan pikiran. 10 menit kemudian, Ayu tiba. Dia masih mengenakan seragam lengkap. Tetapi dia telah melepas jaket dengan lencana, seolah ingin melepaskan sedikit perannya. Dia duduk di depanku, terlihat khawatir dan tegang.
Aku tidak membuang waktu. Waktu tidak mengizinkannya. Anda percaya pada cucu saya, bukan, Inspektur Ayu? Ayu menghela napas. Tangannya yang gelisah mengaduk kopi susunya. Ya, mantan inspektur. Dia mengakui. Insting saya mengatakan gadis itu tidak berbohong. Cara dia ketakutan, cara Arman itu menampilkan sandiwara, semuanya terlalu jelas. Tetapi dalam pekerjaan kita, firasat bukanlah bukti. Semuanya sekarang bertentangan dengan cucu Anda. Lanjutnya, merendahkan suara seperti berbisik. Inspektur Budi telah menyimpulkan sementara bahwa kasus ini disebabkan oleh Camilla yang mengalami gangguan psikologis remaja dan menyerang ayah tirinya pada saat kehilangan kendali. Dia mempercepat prosedur untuk mengirim berkas ke jaksa besok pagi. It is a graphic and that is a Tony Buller that is in serve. Dia ingin menutup kasus ini. Apakah rekaman CCTV itu tidak terasa aneh bagimu? Tanyaku, dan aku mendalami masalah itu. Mata Ayu berbinar, seolah dia telah menunggu pertanyaan itu. Ya, sangat aneh. Saya telah melihatnya dan memutarnya kembali di kepala saya. Rekaman itu terputus secara anomali tepat sebelum dia berlari keluar. Tidak alami, seolah-olah iklan telah diedit dengan canggung. Dan, yang lebih penting, stempel waktu dalam video memiliki lompatan yang tidak logis. Beberapa detik, mungkin puluhan detik, telah hilang. Aku tahu aku telah menemukan orang yang tepat. Wanita ini tidak hanya memiliki belas kasihan, dia juga memiliki mata yang tajam dari seorang penyelidik yang baik. Bisakah kamu memeriksa berkas asli video itu? Ayu ragu. Dia mengerucutkan bibirnya. Itu sangat berisiko, Bu. Berkas bukti asli disimpan di server pusat. Hanya komandan dari inspektur ke atas atau departemen teknis yang memiliki akses. Saya harus melakukannya secara diam-diam dari Inspektur Budi. Jika saya ketahuan, saya bisa kehilangan segalanya. Aku menatap matanya. Aku mengerti risikonya. Tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, seorang gadis tak bersalah akan melihat seluruh hidupnya hancur. Terkadang keadilan menuntut kita untuk mengambil jalan yang tidak konvensional. Inspektur Ayu. Ayu terdiam lama. Tatapannya hilang di cangkir kopi yang sudah dingin. Akhirnya dia mendongak. Dengan tekad. Baiklah. Saya akan mencobanya. 2 hari kemudian, 2 hari terpanjang dalam hidupku. Sebuah panggilan berdering dari telepon umum. Itu adalah Ayu. Suaranya tegang dan cepat. Dia menceritakan rencana beraninya. Dia telah mengemukakan bahwa komputer kerjanya rusak dan dia tidak bisa membaca format berkas video kasus itu. Alasan itu memungkinkannya untuk mendekati departemen ahli teknis. Sementara seorang teknisi membantunya memperbaiki mesin, dia memulai percakapan dengannya dan memintanya untuk membuka berkas asli kasus Camilla untuk menguji apakah komputernya bisa membacanya. Hasilnya membenarkan kecurigaan kami. Teknisi yang teliti dan tidak menyadari plot itu mengonfirmasi bahwa metadata berkas video telah diubah. Secara khusus, fragmen 48 detik di awal telah dipotong secara brutal. Dan disinilah bukti paling meyakinkan. Riwayat pengeditan berkas tercatat dengan jelas. Tidak dapat disangkal. Akun yang digunakan untuk melakukan pengeditan itu adalah milik Inspektur Budi Wirawan, dan manipulasi itu telah dilakukan hanya beberapa menit sebelum rekaman itu ditunjukkan kepadaku. Kami punya bukti dia yang melakukannya, Bu. Ayu menyimpulkan melalui telepon. Aku bisa mendengar detak jantungnya dalam napasnya. Tetapi ini adalah senjata bermata dua. Jika kita menyajikannya sekarang, dia akan menyangkal segalanya, mengatakan akunnya diretas, dan saya akan dipecat, bahkan dituntut karena mengakses berkas secara tidak benar. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Kita butuh hal lain, bukti eksternal. Sesuatu yang benar-benar objektif yang tidak bisa dia sangkal atau kendalikan. Aku mengerti ide Ayu. Kami punya bukti penutupan, tetapi kami masih kekurangan bukti kejahatan awal. Bukti yang tidak bisa dijangkau oleh tangan Budi Wirawan dan Arman. Sementara Ayu harus bergerak dengan hati-hati dalam kegelapan kantor polisi, aku tahu aku harus memulai pertempuranku sendiri di depan umum. Berkat reputasi lamaku dan beberapa panggilan kepada teman-teman yang berhutang budi kepadaku, Camilla dibebaskan dengan jaminan, tetapi itu adalah kebebasan dengan rantai. Gadis itu diawasi, dilarang meninggalkan kota dan diwajibkan untuk melapor setiap minggu. Dia pindah untuk tinggal bersamaku, di rumah kecilku yang tenang.
Tetapi ketenangan rumah itu tidak bisa menenangkan badai di hati gadis itu. Camila menghabiskan sepanjang hari dalam keheningan, seperti bayangan. Senyumnya menghilang, dan tatapan bersih yang dimilikinya sekarang terlihat hilang, jauh. Dia tidak menangis, tetapi keheningannya lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Aku tidak bisa hanya duduk diam melihat cucuku meredup. Aku harus menemukan bukti yang dibicarakan Ayu, bukti eksternal, kebenaran objektif. Aku memutuskan untuk kembali ke lingkungan tempat putriku tinggal, tempat mimpi buruk dimulai. Aku mengetuk pintu demi pintu, dengan harapan menemukan saksi, kamera keamanan, apapun. Tetapi pencarian itu segera berubah menjadi kekecewaan pahit. Pintu pertama dibuka oleh seorang pria parubaya. Dia hanya menggelengkan kepala dan berkata dia tidak melihat atau mendengar apa-apa, lalu segera menutupnya. Di rumah kedua, seorang wanita muda, begitu mendengar kata-kata, polisi dan Arman, membanting pintu di hadapanku, seolah aku adalah penyakit. Beberapa orang bersikap baik, menawariku segelas air, mendengarkan ceritaku dengan rasa kasihan di mata mereka, tetapi ketika aku bertanya apakah mereka bersedia bersaksi, semua menolak. Mereka takut pada Arman, takut pada masalah yang bisa dia timbulkan. Mereka memilih keamanan keheningan. Ketika matahari mulai tenggelam ke barat, mewarnai atap menjadi merah, aku hampir menyerah. Aku berdiri di depan rumah terakhir, tepat di seberang rumah Rina, dengan hati penuh ketidakberdayaan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan menekan bel. Yang membuka adalah seorang wanita tua, dengan rambut putih bersih disanggul dengan hati-hati, wajah ramah dan kerutan manis di sekitar mata. Ibu Nur. Aku ingat pernah melihatnya beberapa kali ketika aku mengunjungi putriku. Dia langsung mengenaliku. Nyonya Dewi, silakan masuk. Anda terlihat lelah. Dia membawaku masuk ke ruang tamunya yang hangat dan membuatkanku secangkir teh kamomile yang harum. Tanpa aku mengatakan apa-apa, dia berbicara lebih dulu, dengan suara penuh belas kasihan. Saya dengar apa yang terjadi pada Nak Camila. Itu mengerikan. Saya sangat menyayanginya. Dia gadis yang baik, dan sejujurnya, saya tidak pernah menyukai Arman itu. Dia terlihat licin seperti belut, and this is about a grand standard dive. Kata-katanya seperti air hangat di hatiku yang dingin. Aku menceritakan seluruh situasi, tanpa menyembunyikan apapun, dan bertanya apakah dia punya kamera atau apakah dia melihat sesuatu yang aneh pada malam kejadian. Ibu Nur menggelengkan kepala dengan sedih. Aduh, sayang sekali. Kamera rumah saya rusak minggu lalu, dan suami saya belum mau memanggil teknisi. Aku merasa jiwaku jatuh. Harapan terakhir padam. Aku mencoba menyesap teh, tetapi rasa pahit di dalam diriku jauh lebih kuat. Kemudian, Ibu Nur menyipitkan mata, seolah mencoba mengingat sesuatu. Ah, tunggu. Dia menepuk dahinya. Bukan malam itu. Itu beberapa hari sebelumnya. Minggu lalu, suami saya dan saya berdebat hebat tentang atap teras. Dia ingin genteng merah, dan saya lebih suka yang abu-abu, seperti yang di rumah Rina. Untuk membuktikan bahwa saya benar, saya merekam video kecil atap rumah Rina dengan ponsel saya untuk menunjukkannya padanya. Saya ingat itu hari kerja, dan hanya ada Arman dan Nak Camila. Mau lihat? Sebuah percikan harapan, sekecil apapun, layak untuk diperjuangkan. Ya, tolong, boleh saya lihat? Ibu Nur mencari di tasnya, mengeluarkan ponselnya, dan setelah beberapa detik memberikannya kepadaku. Ini dia. Video dimulai. Gambar itu bergetar dengan denyut nadi seseorang yang tidak berlatih. Awalnya hanya terlihat sepotong langit biru dan genteng abu-abu di latar depan. Aku hampir menghela napas kecewa. Seperti yang dia katakan, sepertinya tidak berguna. Tetapi kemudian, ketika kamera turun sedikit untuk menunjukkan seluruh atap, sesuatu tercermin di jendela lantai 2 rumah Rina, jendela kamar Camila. Jantungku mulai berdebar kencang. Gambarnya tidak jelas. Itu terdistorsi oleh pantulan, tetapi masih bisa terlihat. Camila berada di balkon kecil di luar kamarnya, menyiram bunga bougainville yang sangat dia sukai. Dan kemudian, Arman keluar dari kamar. Dalam pantulan kaca, aku melihatnya berdiri di belakangnya, terlalu dekat, menyerbu ruang pribadinya. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tangannya tidak diletakkan di bahu dengan cara yang penuh kasih sayang seperti yang akan dilakukan seorang ayah,
tetapi perlahan meluncur di lengan gadis itu, gerakan yang penuh dengan kepemilikan dan kebencian. Dan kemudian, aku melihat dengan jelas reaksi Camilla melalui kaca. Gadis itu membeku. Bahunya menyusut dalam sikap defensif. Dia mencoba menyelinap pergi, tetapi tangan Arman mencengkeram lengannya dengan kuat. Seluruh tubuh gadis itu, meskipun hanya gambar yang terpantul dan buram, meneriakkan ketakutan dan perlawanan diam-diam. Tanganku gemetar memegang ponsel. Ini dia. Ini adalah bukti yang dikatakan Ayu kami butuhkan. Bukti yang benar-benar tidak disengaja, sepenuhnya objektif dan tidak dapat dibatalkan. Itu tidak menunjukkan serangan di kamar malam itu, tetapi itu benar-benar menghancurkan citra ayah tiri teladan yang telah dibangun Arman dengan begitu banyak upaya. Itu membuktikan perilakunya yang melecehkan. Itu membuktikan bahwa ketakutan Camilla adalah nyata. Aku mendongak ke arah Ibu Nur dan air mata yang kutahan selama berhari-hari tiba-tiba mengalir, tak terbendung. Ibu. Suaraku pecah. Ibu baru saja menyelamatkan cucu saya. Is not a conspect invented. Saat keluar dari rumah Ibu Nur, aku merasa seperti telah mengisi ulang energiku. Video di ponselnya bukan hanya bukti, itu adalah senjata, pedang yang kami butuhkan untuk memotong jaring kebohongan itu. Aku segera pergi ke bilik telepon terdekat dan menelepon Ayu. Aku tidak berani menggunakan ponselku sendiri untuk berjaga-jaga. Aku mendapatkannya. Kataku segera setelah Ayu menjawab. Suaraku bergetar karena emosi. Video, tidak secara langsung, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pengganggu. Di seberang sana ada keheningan sesaat. Aku mendengar desahan lega Ayu. Tolong jangan kirim melalui internet. Jangan katakan pada siapapun lagi. Kita harus bertemu. Kami tidak bisa bertemu di kantor polisi Jakarta Selatan. Tempat itu sekarang adalah jebakan. Warung kopi juga tidak aman. Akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu di tempat yang netral dan lebih aman. Kantor seorang pengacara yang sangat kupercayai. Seorang teman lama bernama Joko Prasetyo. Joko bukan hanya pengacara yang baik. Dia juga orang yang berintegritas. Salah satu dari mereka yang kutahu tidak akan pernah memunggungi keadilan. Aku meneleponnya dan, tanpa ragu, dia setuju membantu kami tanpa menuntut pembayaran apapun. Di kantor Joko, di bawah cahaya hangat dan di antara tumpukan berkas hukum, kami membuka semua kartu kami. Ayu, berpakaian sederhana agar tidak dikenali, menjelaskan dengan jelas dan profesional penemuannya, bagaimana CCTV telah diedit, bagaimana metadata telah diubah dan, yang paling penting, bahwa pelaku tindakan itu adalah Inspektur Budi Wirawan. Kemudian giliran saya. Aku menyerahkan ponsel Ibu Nur kepada Joko. Dia menerimanya, memakai kacamatanya dan menonton video itu. Dia tidak melihatnya sekali saja. Dia memutar ulang gambar yang terpantul dan buram di jendela itu berkali-kali, puluhan kali. Semakin dia melihat, semakin keras wajahnya. Keramahan yang biasa telah menghilang, digantikan oleh keseriusan seorang pengacara di hadapan kasus yang serius. Akhirnya dia meletakkan telepon di atas meja. Ini sudah cukup, katanya dengan tegas. Kita punya apa yang kita butuhkan. Joko menjelaskan strategi selanjutnya. Jika kami menyajikan bukti ini di kantor polisi Jakarta Selatan, kemungkinan besar bukti itu akan hilang secara misterius atau tertunda tanpa batas waktu karena prosedur administrasi. Budi Wirawan dan mereka yang melindunginya, akan melakukan segala yang mungkin untuk menguburnya. Dia mengusulkan rencana yang lebih berani, pukulan langsung ke jantung sistem. Kita akan meningkatkan, kita akan langsung ke Kejaksaan Negeri, untuk berbicara tatap muka dengan Kepala Jaksa Ayu Reyes. Dia dikenal sebagai wanita sekeras baja, yang tidak mentolerir bentuk korupsi apapun di sektor tersebut. Dia membenci dengan segenap hatinya mereka yang menodai pekerjaan orang lain. Ternyata Joko pernah bekerja dengan Nyonya Ayu Reyes dan mengenal baik karakternya. Dia menggunakan kontaknya untuk mendapatkan janji temu mendesak keesokan paginya. Keesokan harinya kami pergi bersama ke gedung kejaksaan yang megah. Aku, Ayu Sinta, dan Joko. Ibu Nur. Setelah Joko meyakinkannya tentang pentingnya kesaksiannya dan menjamin perlindungan total, juga memiliki keberanian untuk menemani kami sebagai saksi. Dia berkata padaku, aku melakukan ini untuk Camilla dan untuk semua anak lain. Kepala Jaksa Ayu Reyes adalah wanita yang kuat, dengan tatapan tajam dan kehadiran yang menuntut rasa hormat. Dia tidak membuang waktu untuk salam yang tidak perlu.
Dia meninjau semua bukti yang kami bawa. Dia mendengarkan dalam keheningan kesaksian rinci Ayu tentang bagaimana dia menemukan bahwa video telah diedit. Dia menonton rekaman Ibu Nur beberapa kali tanpa melewatkan detail sedikit pun. Ketika kami selesai, dia hanya berkata, "Tunggu di sini." 15 menit kemudian dia kembali dan memberikan serangkaian perintah tegas. Segel semua berkas kasus Chamila di Kepolisian Jakarta Selatan. Buka penyelidikan internal mendesak terhadap Inspektur Budi Wirawan atas obstruksi keadilan dan manipulasi bukti. Sore itu juga, tim khusus dari Kejaksaan menyerbu tiba-tiba stasiun polisi Jakarta Selatan, menyebabkan keributan besar. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Budi Wirawan segera dipanggil untuk bersaksi, bahkan tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika tim teknis kejaksaan menyajikan bukti tak terbantahkan bahwa akunnya telah digunakan untuk memotong video keamanan, dengan waktu dan alamat IP yang tepat, Budi terdiam, dengan keringat membasahi dahinya. Dia mencoba menyalahkan kesalahan sistem, kemudian dia mengatakan bahwa seseorang meretas akunnya. Tetapi ahli komputer kejaksaan membantah kebohongan itu dalam hitungan detik. Pada akhirnya, di hadapan kemungkinan dituduh menghalangi keadilan dan keterlibatan dalam serangan, dengan hukuman penjara mengintai, Budi roboh. Dia mengakui semuanya. Berdasarkan pernyataannya dan atas perintah langsung dari Nyonya Ayu Reyes, Arman ditangkap di kantor penasihat keuangannya yang elegan. Kali ini tidak ada kesombongan atau akting korban. Ketika para petugas memborgolnya di depan karyawannya, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia berteriak histeris. "Ini semua salah paham. Kalian akan menghancurkan hidupku karena ulah bocah kurang ajar. Kalian akan membayar untuk ini." Selama interogasi berikutnya di kejaksaan, setelah mengetahui bahwa Budi telah ditemukan dan menceritakan semuanya, Arman mengubah strategi. Dia mengakui bahwa dia telah meminta bantuan Budi, mengatakan bahwa dia adalah teman minum lama yang berutang budi padanya. Dia mencoba membebankan sebagian besar kesalahan padanya, berharap itu akan membantunya mengurangi hukumannya. Tetapi sudah terlambat. Dengan video Ibu Nur yang membuktikan pelecehan dan rekaman 110, yang diautentikasi oleh ahli suara, kesalahannya tidak dapat disangkal. Tidak ada yang percaya sepatah kata pun dari iblis berwajah pria itu. Sandiwaranya telah berakhir. Pada hari persidangan, suasana di ruangan itu padat dan tegang, penuh dengan orang, mulai dari jurnalis yang penasaran hingga warga yang ingin melihat keadilan. Aku duduk di barisan depan, di samping Chamila. Dia memegang tanganku erat-erat. Jari-jarinya dingin dan gemetar. Tetapi ketika aku menatapnya, aku melihat bahwa tidak ada lagi ketakutan di matanya, melainkan tekad dan keberanian yang tenang. Di barisan belakang, aku melihat Rina duduk sendirian, meringkuk di sudut. Wajahnya pucat, kuyu, matanya cekung karena malam tanpa tidur dan rasa bersalah yang memakannya. Pintu samping ruangan terbuka. Arman masuk, dikawal oleh 2 penjaga. Dia lebih kurus dan pucat, tetapi dia masih memiliki tatapan keras kepala yang menantang yang telah mendefinisikannya sampai akhir. Kemudian datang Budi Wirawan, dengan pakaian sipil yang kusut, tampak seperti bayangan dirinya yang memudar. Dia tidak berani mengangkat kepala, hanya melihat ke lantai seolah ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Dari pihak kejaksaan, dipimpin oleh Kepala Jaksa Ayu Reyes, disajikan kasus yang solid dan mustahil untuk dibantah. Dia tidak menggunakan kata-kata yang dihiasi, dia hanya menempatkan kebenaran di timbangan keadilan. Pertama, video Ibu Nur diproyeksikan di layar besar. Meskipun gambarnya sedikit buram, tindakan Arman tidak dapat disangkal. Seluruh ruangan terdiam saat melihat bagaimana dia berdiri di belakang Chamila. Tangannya meluncur di lengan gadis itu dan reaksi ketakutan darinya. Kepalsuan ayah tiri teladan runtuh sejak bukti pertama. Setelah itu diputar rekaman panggilan 110. Suara Chamila, penuh kepanikan dan keputusasaan, bergema di seluruh tempat. Tetapi itu adalah kalimat Arman, "Diam, bocah. Jika kamu bicara, ibumu akan berpikir bahwa kamu memprovokasiku. Jangan lupa dia hanya percaya padaku," yang membuat semua yang hadir gemetar. Gumaman kemarahan menyebar di ruangan itu, dan hakim harus memukul palu untuk menegakkan ketertiban. Akhirnya, datang pukulan terakhir. Seorang ahli teknis dari kejaksaan menyajikan rekaman asli kamera keamanan, sepenuhnya dipulihkan.
Semua menahan napas selama 48 detik keheningan, yang sebelumnya telah dipotong. Video menunjukkan Arman melihat ke lorong, sebelum menyelinap masuk ke kamar Camilla, dan menutup pintu. 48 detik berlalu dalam keheningan. 48 detik di mana tidak ada yang tahu kengerian apa yang terjadi di balik pintu itu. Dan kemudian, pintu terbuka tiba-tiba dan Camilla berlari keluar. Ketakutan, membela diri. 48 detik itu adalah kekosongan mematikan. Bukti paling meyakinkan dari kebenaran Camilla dan kebohongan Arman. Selama interogasi, Arman terus menyangkal semuanya. Dia mengulangi berkali-kali bahwa itu hanya pertanda kasih sayang yang berlebihan dari seorang ayah tiri yang khawatir bahwa Camilla telah salah menafsirkan niatnya. Dia bertindak seolah-olah dia adalah korban tragedi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Sebaliknya, Budi Wirawan, ketika dipanggil, mengakui semua tindakannya untuk meminta keringanan hukuman. Suaranya lemah, tanpa jejak sedikit pun dari mantan inspektur yang bangga. Dia mengakui telah memanipulasi rekaman dan mengarahkan penyelidikan untuk mendukung Arman. Ketika persidangan hampir berakhir, hakim bertanya apakah aku ingin berbicara sebagai wali korban. Aku berdiri. Aku tidak melihat Arman, karena bagiku dia tidak lebih dari iblis yang tidak layak mendapat perhatianku. Tatapan mataku tertuju pada Budi Wirawan. Aku mengenalmu, Budi, kataku, dengan suara tegas di tengah keheningan. Aku ingat ketika kamu bergabung dengan pasukan, seorang pemuda yang penuh cita-cita. Kamu bersumpah untuk melindungi keadilan dan membela yang tidak bersalah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengubah keadilan menjadi mata uang untuk membayar budi. Kamu mengubah sumpahmu menjadi lelucon murahan. Kejahatanmu bukan hanya mengubah bukti. Kejahatan terbesarmu adalah mengkhianati kepercayaan rakyat pada seragam yang kamu kenakan. Itu tidak bisa dimaafkan. Budi menundukkan kepalanya, bahunya gemetar. Dia tidak berani menatapku. Juri tidak butuh waktu lama untuk berunding. Keputusan dikeluarkan dengan cepat dan tanpa keraguan. Arman dinyatakan bersalah atas penyerangan seksual terhadap anak di bawah umur dan tuduhan terkait lainnya, menerima hukuman 12 tahun penjara tanpa hak untuk bebas bersyarat. Budi Wirawan dihukum karena menghalangi keadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan hukuman 3 tahun penjara. Dia segera dikeluarkan dari pasukan dan kehilangan semua gelar dan pensiun seumur hidupnya. Ketika bunyi palu hakim menandai akhir persidangan, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Camilla menghela napas panjang, seolah dia telah menahan napas sejak awal. Sementara orang-orang bubar, Rina mendekati kami. Dia terlihat tersesat, tanpa jiwa. Dia tidak berani menatap Camilla. Dia hanya menatapku dan menangis, dengan air mata penyesalan yang terlambat. "Ibu, aku salah," katanya di antara isak tangis. "Aku ibu yang buruk. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak pantas menjadi ibu Camilla." Aku meletakkan tanganku di bahunya. Kemarahan dalam diriku sudah padam. Hanya tersisa kelelahan dan kesedihan yang mendalam. "Ya, kamu salah, Rina. Itu adalah kesalahan yang mengerikan. Tapi ini bukan saatnya untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Perbaiki kesalahanmu. Jangan meminta maaf kepadaku. Bertindaklah. Dan orang yang perlu meminta maaf, yang harus menggunakan sisa hidupnya untuk menunjukkan bahwa dia telah berubah, bukanlah sang ibu." Aku mengangguk lembut ke arah Camilla. Cucuku masih di sana. Diam, menatap ibunya untuk pertama kalinya setelah sekian lama menghindari matanya. Ada sesuatu yang rumit dalam tatapannya. Campuran rasa sakit yang mendalam yang masih belum sembuh, dan percikan harapan yang sangat lemah. Pertanyaan diam-diam tentang apakah ibunya benar-benar telah berubah. Aku tahu jalan penyembuhan bagi keduanya akan panjang dan penuh rintangan. Persidangan berakhir. Keadilan ditegakkan, tetapi perjuangan sejati Camilla baru saja dimulai. Hukuman yang dijatuhkan tidak bisa menghapus bekas luka yang terukir di jiwanya. Aku membawanya ke rumahku. Rumah kecil dengan bugenvil penuh bunga di depan teras, sudut favoritnya. Aku berharap tempat itu akan menjadi tempat perlindungannya, benteng kedamaian yang melindunginya dari dunia. Beberapa hari kemudian, Rina meneleponku, dengan suara bergetar. Dia ingin membersihkan kamar Camilla di rumah lama, dan membawa barang-barangnya. Aku berbicara dengannya dengan tenang, memintanya untuk membiarkan Camilla memutuskan. "Tanyakan padanya dulu, Rina.
Jangan membuat keputusan lagi untuknya. And quote, in this is bias. I was not of money pressed outside. Pada akhirnya, Camilla hanya memintaku untuk membawakan beberapa pakaian dan beberapa buku sekolah yang dia tinggalkan di tengah jalan. Dia tidak ingin kembali ke rumah itu, bahkan semenit pun. Dia juga tidak ingin apa-apa dari kamar itu, di mana setiap benda telah dipenuhi dengan kenangan menyakitkan. Hari-hari berikutnya Camilla tidak menangis, tidak berteriak, tidak menuntut, tetapi rasa sakitnya terasa dalam setiap gerakan, dalam setiap keheningan. Dia terkejut dengan bel pintu atau dengan suara langkah kakiku yang sedikit lebih keras di lorong. Dia juga tidak tidur nyenyak. Beberapa malam aku mendengarnya bergumam, bergerak gelisah di antara mimpi, dan aku bangun tanpa suara untuk duduk di sampingnya sampai napasnya kembali tenang. Suatu hari dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah meninggalkan semua kelas desain grafis dan pemrograman kecerdasan buatan. Jangka logam, yang sama yang dengannya dia membela diri dari monster itu, telah menjadi mimpi buruk, pengingat hidup akan kengerian yang dia alami. Luka tubuh bisa sembuh, tetapi luka jiwa terus berdarah lebih lama. Sementara itu, Rina mencoba memperbaiki hubungan yang rusak dengan Canggung. Minggu pertama dia membawa laptop yang sangat mahal, generasi terbaru, mengatakan itu untuk mengganti rugi putrinya. Camilla hanya berkata, "Terima kasih ibu," dan meninggalkan kotak itu di sudut. Di sana, tertutup debu, tidak pernah dibuka. Minggu berikutnya dia menyiapkan makan malam yang penuh dengan hidangan favorit Camilla. Dia duduk, makan beberapa sendok sebagai kewajiban, tetapi aku melihat usaha yang dia lakukan untuk menelan. Makan itu berlangsung dalam keheningan yang mencekik, dengan bunyi logam alat makan sebagai satu-satunya suara. Pada akhirnya, Camilla meminta izin untuk pergi ke kamarnya, meninggalkan Rina sendirian di depan meja yang dingin. Kunjungan Rina terulang dengan skenario sedih yang sama. Dia berdiri di ruang tamu, mencoba berbicara tentang hal-hal sepele, cuaca, kesehatan. Camilla, duduk di ayunan teras, menatap bunga bougainville, menjawab hanya dengan satu suku kata. Setiap kali Rina pergi, aku melihat matanya bengkak karena menahan tangis. Suatu malam, setelah kunjungan frustrasi lainnya, aku tidak membiarkannya pergi. Aku mendudukannya bersamaku di bangku halaman. "Kamu tahu mengapa Camilla begitu jauh darimu?" tanyaku. Rina menangis terseduh-seduh. Akhirnya, dengan semua kesedihan yang terkumpul. "Karena aku tidak mempercayainya, karena aku membuatnya menderita." "Ya, tapi bukan hanya itu," lanjutku, tanpa kemarahan lagi, hanya dengan kelelahan. "Itu karena kamu mencoba membeli maafnya dengan barang-barang, dengan makanan, dengan kata-kata kosong, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli, Rina. Itu dibangun kembali sedikit demi sedikit, dengan tindakan, dengan kesabaran tak terbatas, dan dengan bukti bahwa kamu benar-benar telah berubah, dari dalam." Aku menceritakan tentang malam-malam ketika Camilla mengalami mimpi buruk, tentang bagaimana dia terkejut dengan suara-suara. "Luka-lukanya tidak ada di kulit, sehingga kamu bisa mengoleskan salep. Ada di dalam, di pikirannya, di mimpinya. Kamu harus belajar mendengarkan keheningannya sebelum mengharapkan dia berbicara denganmu." In the Crisar, and the Lainisan Cebut Arkadam. In the Crisar, kata-kataku sepertinya membangkitkan sesuatu dalam diri Rina. Dia berhenti membawa hadiah. Kunjungan menjadi lebih jarang, lebih tulus, tanpa menekan, tanpa memaksakan apapun. Sebulan kemudian, dia meneleponku untuk mengatakan bahwa dia telah menjual rumah lama itu. "Aku tidak bisa lagi hidup dengan kenangan itu, Bu. Setiap sudut mengingatkanku betapa butanya aku." Dan kemudian dia mulai mendekat dengan cara lain. Alih-alih datang berkunjung, dia mulai menulis surat tangan kepada Camilla. Itu adalah surat pendek, tanpa permintaan maaf yang kosong. Sebaliknya, dia menceritakan apa yang dia lakukan. Dia bercerita bahwa dia telah mencari dan bergabung dengan kelompok dukungan untuk keluarga korban pelecehan. Dia berbicara tentang kisah-kisah menyakitkan yang dia dengar dari ibu-ibu lain, wanita yang juga telah melakukan kesalahan seperti dia. Dia menceritakan bagaimana dia belajar mendengarkan, mengenali tanda-tanda, meskipun minimal. Dia tidak pernah meminta Camilla untuk membalas. Dia hanya datang dalam keheningan, meninggalkan surat-surat itu di kotak surat rumahku dan pergi. Suatu sore aku melihat Camilla keluar dengan hati-hati menuju kotak surat,
mengambil tumpukan surat dan mengunci diri di kamarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku mendengarnya menangis. Tetapi itu bukan tangisan putus asa dari mimpi buruk. Itu adalah tangisan tertahan, tangisan pelepasan, seolah-olah es di hatinya akhirnya mulai mencair. 6 bulan berlalu tanpa tergesa-gesa, tanpa jeda, seperti sungai yang tenang yang kembali membentuk tepi yang telah rusak. Es di hati Camilla mulai mencair berkat surat-surat ibunya. Keheningan di rumahku perlahan-lahan dipenuhi dengan percakapan kecil, musik lembut dan terkadang, senyum. Itu belum senyum cerah dan bebas dari gadis yang dulu, masih malu-malu, dengan sedikit kesedihan. Tetapi bagiku itu lebih berharga daripada apapun. Suatu pagi di akhir musim semi, saat aku minum teh di teras dan membaca koran, sebuah judul besar di halaman depan melompat ke mataku dan aku hampir menjatuhkan cangkir. Polisi mengumumkan protokol Dewi, prosedur operasi baru setelah kasus yang mengguncang negara. Namaku dicetak dengan huruf besar di koran. Aku terus membaca, dengan jantung berdebar kencang. Artikel itu mengutip kata-kata Kepala Jaksa Ayu Reyes. Kasus Nak Camilla Vargas menunjukkan kepada kita kekosongan mematikan dalam sistem, di mana kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghancurkan keadilan. Protokol baru ini menyandang nama mantan Inspektur Dewi Purnomo, seorang legenda di kesatuan, yang menunjukkan kepada kami bahwa keadilan harus dikejar sampai akhir. Bahkan jika itu berarti menghadapi rekan kerja sendiri. Aku membaca dengan cermat poin-poin protokol baru. Itu bukan frasa indah tanpa makna, itu adalah perubahan nyata, lahir dari neraka yang telah kami lalui. Semua rekaman CCTV dan audio asli dari suatu adegan harus disalin secara otomatis ke server cloud independen dari kejaksaan segera setelah dicatat, tanpa ada orang yang dapat memodifikasi atau menghapusnya. Korban atau perwakilan hukumnya berhak meminta pihak ketiga menganalisis bukti digital. Dan yang paling penting, semua pengaduan perilaku buruk polisi selama penyelidikan akan ditangani oleh unit independen dari kejaksaan dan bukan oleh divisi internal polisi itu sendiri yang saling menyelidiki. Air mata mengalir perlahan di pipiku. Itu bukan air mata kebanggaan, melainkan kelegaan. Perjuangan kami tidak hanya membawa keadilan bagi Camilla, tetapi juga meninggalkan warisan, perisai untuk melindungi korban lain di masa depan. Tidak lama kemudian, Ayu Sinta meneleponku. Suaranya terdengar penuh antusiasme. Dia menceritakan dengan gembira bahwa dia telah dipromosikan menjadi letnan, dan sekarang akan memimpin tim baru yang berspesialisasi dalam kasus sensitif yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Saya belajar dari ibu bahwa terkadang seragam hanya masuk akal ketika kita berani berada di pihak yang paling rentan. Bu, katanya padaku dengan suara tulus. Terima kasih telah mengajarkan saya itu. Benih-benih kehidupan baru tumbuh dari abu sistem. Rina sekarang adalah sukarelawan kunci di pusat dukungan korban tempat dia pernah datang. Dia tidak hanya menjawab panggilan, dia juga berani memberikan ceramah, berbagi kisah kesalahannya sendiri. Dia membantu orang tua lain mengenali tanda-tanda, sekecil apapun, ketika anak-anak mereka dilecehkan, dan mengajar mereka pelajaran pahit yang harus dia bayar untuk dipelajari, pelajaran tentang kepercayaan buta. Dan Camilla, cucuku tersayang. Gadis itu telah menerima surat penerimaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang bergengsi. Suatu malam dia duduk di sampingku dan berkata dengan suara tegas, "Nenek, aku ingin menjadi jaksa. Seperti Ibu Ayu Reyes. Aku ingin menggunakan hukum untuk melindungi orang-orang yang tidak bisa bersuara untuk diri mereka sendiri." Pada hari dimulainya kuliah Camilla, Rina muncul. Dia tidak datang sendirian. Di tangannya dia membawa pot dengan bougainville kecil, dengan bunga merah muda dan ungu yang baru mulai mekar. "Aku tahu kamu tidak ingin kembali ke rumah lama," kata Rina, suaranya bergetar karena emosi dan ketakutan. "Tapi bougainville itu ditanam oleh ayahmu, Dimas, dan aku sejak lama. Aku mengambil steknya. Aku ingin kamu membawa serta bagian indah dari kenangannya, di jalan baru ini." Camilla terdiam. Dia menatap pot itu dan kemudian mendongak ke arah ibunya. Di matanya masih ada rasa sakit, tetapi dinding es tampaknya telah mencair. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, dia melangkah maju dan memeluk ibunya. Itu adalah pelukan singkat, masih agak canggung dan jauh, tetapi cukup untuk memecahkan keheningan dan kekosongan yang telah memisahkan ibu dan anak selama setengah tahun. Aku mengamati adegan itu dari jauh.
dengan hati lega. Luka itu masih ada, dalam, dan mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tetapi kehidupan baru mulai tumbuh. Sore itu, setelah kembali dari universitas, Camilla dan aku kembali duduk di teras seperti biasa. Dia fokus membaca buku hukum yang tebal. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menatapku, dan tersenyum. Kali ini itu adalah senyum sejati, utuh, cerah, yang mencapai jauh ke dalam matanya. "Nenek," katanya dengan suara jelas, "terima kasih untuk segalanya." Aku tidak menjawab apa-apa, hanya meremas tangannya, tangan yang tidak lagi gemetar. Di luar, bugenvil di atap bermekaran, cerah di bawah sinar matahari sore yang hangat. Pertempuran telah berakhir, dan tahap baru, babak baru kehidupan, akan segera dimulai. Kisah yang baru saja kamu dengar telah mengubah nama dan tempat untuk melindungi identitas mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Kami menceritakan ini bukan untuk menghakimi, tetapi dengan harapan seseorang mendengarkan dan berhenti untuk merenung. Berapa banyak ibu yang menderita dalam keheningan di rumah mereka sendiri? Aku benar-benar bertanya-tanya, jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memilih untuk diam untuk menjaga kedamaian? Atau apakah kamu akan memiliki keberanian untuk menghadapi semuanya dan merebut kembali suaramu? Aku ingin tahu pendapatmu, karena setiap cerita bisa menjadi lilin yang menerangi jalan orang lain. Tuhan selalu memberkati, dan aku yakin keberanian akan membawa kita ke hari-hari yang lebih baik. Untuk saat ini, di layar akhir, aku akan meninggalkanmu dua kisah yang paling disukai dari saluran ini. Kurasa kamu akan terkejut. Terima kasih telah tinggal bersamaku sampai saat ini.